dari kelompok 10. Saya dengan NIM 2120201019. Dan saya Erin Febriani dengan NIM 2120201019. Kami di sini akan praktik mengajar dengan materi dampak sosialisasi guna memenuhi tugas UAS mata kuliah IPS MI atau FU. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai, maka harusnya kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat. Baiklah, langsung saja ya. Rizka, tolong dipimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Tiara. Tiara kenapa? Baiklah, kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang sedang sakit agar diberi kesehatan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk fokus terlebih dahulu. Di sini Ibu mempunyai tepuk pagi, siang, dan malam. Dengarkan ya, kalau tepuk pagi kalian harus bertepuk sekali. Kalau tepuk siang kan harus bertepuk 2 kali. Kalau tepuk malam artinya kalian harus bertepuk setengah. Bagaimana bertepuk setengah? Tidak bersuara. Karena kalau malam-malam kita tidak boleh ya bertepuk tangan, nanti mengganggu. Maka apakah sudah siap anak-anak? Baiklah, langsung saja dimulai. Ayo. Let's go. Pagi, siang, malam, siang, malam. Sekali lagi, siang, malam. Banyak yang belum fokus, ayo fokus. Pagi, siang, malam. Saja anak-anak, apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar materi apa sih? Dampak sosial Dampak sosial modernisasi. Nah anak-anak, apa sih tujuan kita belajar dampak sosial modernisasi ini? Seperti yang kalian ketahui, modernisasi ini sangat lekat dengan kehidupan kita. Dari perubahan dari zaman yang serba tradisional menuju zaman modern. Dampak sosial, yang namanya dampak pasti ada dampak positif dan negatif. Maka dari itu kalau kita tahu dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa, maka kita dapat membuang dampak dan Mengambil dampak positif. Ini penting sekali ya untuk anak-anak ibu sekalian mengetahui apa saja sih dampak sosial modernisasi. Langsung saja yuk kita belajar. Nah, di sini apa sih Bu modernisasi itu? Ada yang mau berpendapat apa sih modernisasi? Modern, apa lagi? Modern. Jangan salah. Nah, ya zaman sekarang ya benar sekali. Lebih tepatnya, modernisasi adalah perubahan masyarakat dari keadaan masih tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern. Contohnya kalian tadi pagi berangkat ke sekolah apa? Kaki.
memiliki tujuan. Apa sih tujuan modernisasi? Yaitu untuk meningkatkan pengetahuan serta teknologi informasi. Sekarang kalian belajar tidak hanya menggunakan buku kan? Ya. Iya, kalian sudah bisa menggunakan HP. Pasti sudah punya HP semua. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, dampak pasti ada dampak positif dan Negatif. Di sini, dampak positif modernisasi adalah semakin mudahnya manusia melakukan kegiatan karena perkembangan alat dan teknologi semakin maju. Seperti yang Ibu bilang tadi, seharusnya kita capek nih jalan kaki ke sekolah, tapi ketika kita menggunakan kendaraan bermotor, mobil dan lainnya, kita akan menjadi lebih mudah. Dan untuk dampak negatifnya sendiri adalah menimbulkan kerusakan. Kenapa menimbulkan kerusakan? Contohnya motor, kalau banyak asapnya menimbulkan kerusakan nggak? Iya. Nah, itu udara tercemar, itu adalah salah satu dampak negatifnya. Terus timbulnya kesenjangan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Kalau ada sekarang kan kalian lihat ada orang yang kaya bener, nah terus ada yang orang yang miskin dan itu. Nah, itu satu dampak negatif dari modernisasi. Lanjut. Nah, tentunya modernisasi ini ada faktor pendorongnya ya. Yang pertama adanya hubungan atau kontak dengan budaya lain. Nah, kita sebagai orang Indonesia sekarang banyak ya yang meniru gaya-gaya orang luar. Iya. Iya, seperti cara berpakaian, Gaya rambut, gaya hidup. Nah, itu terjadi karena apa? Karena kita budaya-budaya orang luar, sehingga kita akan Terpengaruh. Terus, yang kedua ada sistem pendidikan yang lebih maju. Nah, sekarang kan kalau kita orang-orang berpendidikan pastinya cakupan yang luas kan. Nah, maka dari itu mereka akan berperilaku semakin maju dari orang-orang terdahulu yang masih menggunakan sistem tradisional. Terus menghargai karya orang lain. Seandainya nih Rizka buat memakai jilbab yang bagus, terus kita suka dengan apa yang dipakai Rizka, kalau kita menghargai pasti kita akan mengikuti si Rizka tersebut. Maka itu juga menjadi faktor mendorong modernisasi. Yang keempat ada keterbukaan masyarakat dalam berbagai bidang. Nah, di sini jika masyarakat kalian tahu nggak masyarakat primitif yang yang tidak mau menerima budaya dari orang lain. Iya, tahu. Yang letak pada Korea Ah. Utara, ya itu Korea Utara, dia tidak mau menerima alat-alat yang canggih seperti rice cooker itu, penanak nasi kan? Iya. Tahu kan kalian? Mereka tidak mau. Nah, adanya keterbukaan masyarakat dalam bidang ini sehingga dapat masuklah budaya-budaya luar hingga menyebabkan modernisasi. Terus pola pikir untuk selalu lebih maju sehingga hal-hal yang masih tradisional ditinggalkan menuju hal yang lebih Maju. maju. Lanjut. Nah, di sini ada perubahan sosial akibat modernisasi. Nah, di sini Ibu mengambil lebih tepatnya ke perkembangan alat transportasi di masyarakat ya. Nah, di sini kita membahas tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Tolong Nova dibaca dampak positifnya. Dampak positif perkembangan Silakan Amrina. Ya baik Bu. Dampak positif perkembangan alat transportasi itu yang pertama mempermudah dan mempercepat perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua membantu distribusi berbagai. Yang ketiga mempermudah akses pariwisata. Yang keempat munculnya usaha dalam berbagai bidang transportasi serta perjalanan yang dilakukan menghemat waktu dan energi. Benar sekali, terima kasih Amrina. Nah, benar sekali apa yang dibacakan oleh Amrina tadi. Perkembangan alat transportasi mempermudah dan mempercepat perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti kalian mau ke sekolah, dari rumah ke sekolah, sekolahnya jauh, agar mudah dan
energi yang tadinya kita lama untuk melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Dengan modernisasi atau alat transportasi ini, maka kita akan mudah untuk mencapai tujuan. Terus ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya di sini adalah yang pertama, udara akibat penggunaan bahan bakar pada Kendaraan. Jelaskan tadi ya, jika kita memakai kendaraan bermotor, mobil akan menyebabkan polusi sehingga udara kita yang kedua ada yang munculnya kemacetan. Siapa di sini yang sering kena macet? Saya. Sebelum kan kalau kena macet terus, yang tadinya kita cepet-cepet jadi lama. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif dari transportasi. Lanjut, kita akan membahas tentang dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat. Di sini ada yang pertama ada bidang komunikasi. Sekarang kita kalau mau berkomunikasi tidak harus tatap muka. Ya. Sekarang kita bisa lewat apa? HP. Bisa call, bisa teleponan, bisa Zoom. Nah, iya, bahkan belajar pun kita bisa di rumah masing-masing. Nah, kayak itulah salah satu dampak modernisasi di bidang komunikasi. Yang kedua ada bidang sosial budaya, membuat cara berpikir masyarakat semakin maju. Sekarang masyarakat kan tidak banyak lagi yang percaya Tidak semuanya. Tidak banyak. Ya. Ya benar. Yang ketiga ada bidang pendidikan, seperti yang Ibu katakan tadi. Pendidikan ini dapat memudahkan masyarakat mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai macam media seperti HP. Sekarang bisa diakses melalui Google segala macam kan. Nah, untuk itu di bidang pendidikan dapat modernisasinya dapat memudahkan kita mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai macam media. Lanjut. Terus ada dampak positif dan negatif Modernisasi terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini dampak positifnya sikap masyarakat menjadi rasional. Dari sikap masyarakat menjadi rasional di sini, masyarakat lebih terbuka pikirannya, tidak yang Ibu katakan tadi tidak terlalu mempercayai tahayul-tahayul seperti zaman dahulu ya. Dan yang kedua ada berkembangnya ilmu pengetahuan. Terus